Mungkin kita ingat sebuah syair lagu yang berbunyi, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Sebuah lagu yang cukup populer, yang menggambarkan bagaimana tanah Indonesia yang subur dapat menumbuhkan segala jenis tanaman, bahkan dari bahan yang tidak biasa. Lagu Indonesia Subur secara eksplisit menggambarkan kekayaan, kesuburan, dan kemakmuran tanah Indonesia. Memang pada kenyataannya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dan kini mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian. Sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang berdasar pada nilai-nilai luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan menolak eksploitasi oleh pihak tertentu. Dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia mengadopsi pendekatan unik dalam mengelola perekonomian. Berdasarkan Konstitusi Indonesia, perekonomian yang dijalankan berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan. Landasan ini memastikan bahwa sistem ekonomi yang digunakan berorientasi pada kesejahteraan bersama keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan. Sistem ekonomi Indonesia memiliki tujuan menciptakan keadilan sosial untuk rakyat tanpa ada diskriminasi. Prinsip ini memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat ekonomi. Asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan landasan utama bagi sistem ekonomi Indonesia. Kolaborasi antar individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama akan terdorong dengan prinsip ini. Dengan semangat kebersamaan, sistem ini memastikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Atas dasar prinsip itu, maka rakyat sebagai sentral perekonomian. Partisipasi rakyat tercermin melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, produksi, dan investasi. Atas dasar konsep itulah, pengusaha Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto mulai merintis berdirinya Koperasi Merah Putih di seluruh desa yang ada di Indonesia. Meski sebagian orang menganggap konsep tersebut terlalu dipaksakan, namun ternyata terus berjalan. Karena memang pada kenyataannya, konsep itu sebenarnya mengembalikan konsep ekonomi Indonesia asli yang pernah dibangun dan dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Sistem ekonomi yang digunakan oleh negara Indonesia dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan mengedepankan asas keadilan, sistem ini menjaga agar kekayaan negara tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pada zaman kerajaan kuno awal mulanya, perekonomian pedesaan di Nusantara sangat bergantung pada hasil pertanian seperti padi, serta perdagangan produk hutan seperti buah tropis, perburuan hewan, tanaman resin, rotan dan kayu. Kerajaan-kerajaan kuno seperti Tarumanagara dan Mataram merupakan salah satu contoh dari kerajaan yang mengandalkan kegiatan perekonomiannya pada hasil panen padi dan pajak. Nusantara sejak lama dikenal akan melimpahnya sumber daya alam, seperti rempah-rempah berupa pala dan cengkeh dari Maluku, merica dan kemukus dari Sumatera Selatan dan Jawa Barat, beras dari Jawa, emas, tembaga dan timah dari Sumatera Kalimantan. Seiring dengan perkembangan, datanglah para pedagang-pedagang lain dari daratan benua Asia lainnya, seperti dari Arab dan Cina. Lokasi Nusantara yang strategis di antara rute perdagangan India dan Cina, serta rute perdagangan maritim yang terus berkembang menjadikan Nusantara tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh di kawasan berupa lahirnya Kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang pada abad ke-7 menjadi kerajaan kosmopolitan berbasis perdagangan. Hingga kini, perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara tetangganya di Asia, seperti Singapura dan Thailand. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor yang membantu meredamnya dari krisis Global 2008 ke 2009. Perekonomian berkontraksi pada tahun 1998, tetapi kembali tumbuh pada tahun 1999, didukung oleh peningkatan belanja pemerintah dan konsumen.
Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikutnya telah mengangkat Indonesia ke dalam 20 ekonomi teratas dunia, menjadikannya sebagai anggota kelompok negara G20 dalam perjalanannya Indonesia, mencatatkan pasang surut pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa pemerintahan. Di bawah 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soekarno sampai Joko Widodo. Pada masa Soeharto, pertumbuhan ekonomi sempat menembus 10%, sehingga ketika itu Indonesia dipuja-puji sebagai salah satu makan Asia. Bahkan, kinerja ekonomi saat ini masih di bawah capaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6%. Namun, kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil setelah mengalami kejatuhan pada krisis 1998. Sistem ekonomi Indonesia bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta. Pemerintah berperan dalam mengelola sumber daya alam strategis, mengawasi kegiatan ekonomi, memberikan intervensi di sektor-sektor tertentu, dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Peran pemerintah ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, sektor swasta memiliki kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, bersaing, dan memperoleh keuntungan. Koperasi juga berperan penting sebagai bentuk usaha bersama yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong.